Pada hari ini pasien tanggal 13 November jam 9:20. Jumlah pasien rawat inap 12 orang. Kondisi jasmaninya terus membaik dari hari ke hari dan mereka dirawat di ruang rawat biasa. Penanganan di RSCJ Cempaka Putih dilakukan secara terpadu dan holistik ya, meliputi penanganan kondisi medik, itu unsur utamanya dari dokter-dokter kami, dan psikososial oleh tim psikologi kepolisian, pendampingan dari Dinas Pendidikan dan juga dari KPAI. Fokus kami saat ini setelah hampir seminggu ya, adalah pada penanganan kondisi penurunan indera pendengaran pada pasien. Hampir semua pasien telah dilakukan pemeriksaan audiometri pada kedua telinganya untuk mendapatkan penilaian yang lebih akurat akibat dampak dari trauma akustik karena ledakan. Penanganan atas cedera indera pendengaran itu dilakukan secara terpadu oleh tim dokter spesialis THT Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih. Kami mempunyai fasilitas audiometri, alat dan sarana, serta SDM yang cukup memadai untuk dapat melakukan proses perbaikan selaput gendang telinga yang robek karena trauma akustik dampak dari ledakan. Diskusi dengan pihak orang tua akan mulai dilakukan hari ini karena hasil audiometri itu telah selesai dilakukan semuanya dan dikaji pada semua pasien rawat inap dan sebagian besar pasien rawat jalan. Untuk satu pasien yang di ICU, hari ini rencananya akan dirujuk ke rumah sakit tipe A RSCM karena membutuhkan penanganan lebih lanjut. Demikian yang bisa kami sampaikan. Selamat. Di ICU sudah dilakukan debri demang. Debri demang itu pembersihan luka-luka. Akan di RCM atau bagaimana? Kemungkinan begitu. Kondisinya itu seperti apa Pak setelah disemprot? Kan baru dilakukan di RSCM nanti. Jadi di sini kondisinya pada waktu ditransportasikan adalah transportabel. Karena kan dari sini ke RSCM membutuhkan sekitar 30 menit. Ya. Kalau untuk yang 12 itu, kerusakan di gendang telinga itu hampir berapa persen sih Pak? Bervariasi tergantung dari posisi mereka ya, dari sumber ledakan. Ada yang cukup parah dan itu kedua gendang telinganya sehingga mendapatkan kerusakan yang cukup parah. Dan sebagian ada yang sedang dan sebagian ada yang ringan. Namun hampir semuanya ya punya trauma pada indera pendengaran. Dan kita sadari ya untuk anak-anak indera pendengaran itu penting untuk proses belajar mengajar dan juga ke depan untuk bekerja. Beberapa profesi mengharuskan adanya indera pendengaran yang baik. Kalau seperti itu bisa ada kemungkinan untuk normal kembali atau memang akan seperti itu? Normal kembali bisa, kecuali kalau seandainya sarafnya juga kena. Nah ini yang akan dilakukan diskusi ya secara individual karena setiap anak kan mempunyai kondisi yang berbeda. Jadi tim dokter kami mulai hari ini itu akan memulai konsultasi secara one-on-one kepada pihak ibu atau pihak ayah. Tapi melihat hal seperti ini, apakah memungkinkan dalam beberapa hari ke depan ini untuk pulang atau apa sih? Kelihatannya begitu. Mungkin beberapa hari ini karena cedera pada luka pada badan itu semakin membaik. Mudah-mudahan beberapa hari ini ada yang bisa pulang dan kemudian untuk pengobatan pada telinganya bisa dilakukan secara rawat jalan. Pak, ini kan yang untuk cangkok kulit ini pasien satu ini itu kan kemarin sudah bisa menulis di kertas dan lain sebagainya. Itu sekarang beliau apa yang dilakukan, sudah bisa menulis lebih banyak atau sudah bisa bicara atau bagaimana Pak? Sudah bisa responsif. Jadi kalau diajak bicara itu nyambung. Kemudian kalau disuruh mengangkat tangan atau kaki itu bisa, tulisannya juga semakin bagus dan jelas. Sudah berkomunikasi. Jadi kita doakan ya semoga hasilnya lebih bagus lagi. Rumah sakit tipe A yang menjadi tujuan rujukan itu merupakan rujukan tipe nasional dan terbiasa untuk menangani kasus-kasus bencana nasional seperti ini. Orang tua juga kemarin khawatir kalau misalnya pengobatan atau terapi setelah selesai operasi dan lain sebagainya itu nanti akan ditanggung pemerintah atau tidak gitu. Ya. Kedepannya seperti apa Pak? Mas 2 tahun 3 tahun kan begini.
Kita harapkan begitu ya, pernyataan dari Bapak Gubernur waktu hadir ke sini pada hari pertama kan menyatakan bahwa penanganan sampai tuntas dan menjadi tanggungan dari pemerintah daerah Ibu Kota Jakarta. Namun sampai saat ini kami juga masih fokus untuk menangani dan belum fokus untuk melakukan penagihan. Berarti total berapa Pak yang dirawat di sini 70 atau berapa? Apanya? Yang total dengan yang Oh. udah pulang dan yang masih ada. Kayaknya hampir 70 ya, 60. Mungkin datanya bisa dilihat di sana. Jadi hari ini posisinya 12 orang tinggal ya. Dan mudah-mudahan dalam beberapa hari ke depan, weekend ini, mereka sudah bisa kembali dengan keluarga. Dan nanti tentu penanganannya adalah bagaimana pemulihan indera pendengarannya agar bisa kembali pulih. 12 tuh yang dirawat yang ICU 1 atau 12? 12 dirawat biasa, Oke. plus 1 di ICU. 13 jadi. 13. Untuk pasien yang non remaja itu Pak, yang pensiunan Ya, BUMN itu gimana kondisinya Pak? baik. Iya, saya nggak bisa menyebutkan namanya. Dia kan petugas kantin ya, pensiunan BUMN, kondisinya membaik, bagus. Dari siswa tersebut, apakah ada yang memiliki trauma lebih Pak? Psikologisnya dari seksi Psikologis itu kami banyak dibantu sama tim Biro Psikologi dari kepolisian. Mungkin supaya lebih detailnya nanti bisa ngobrol. Namun kalau kami kan fokusnya ada fisik ya atau jasmaniah. Kondisinya sih kalau secara sekilas mereka semakin semangat ya dan kelihatannya sudah tidak sabar mau kembali sekolah. Sudah difasilitasi sebetulnya mulai hari Senin untuk bisa melakukan pembelajaran secara online kan gitu. Tapi ya seperti biasa ya sebaik-baiknya pelayanan di rumah sakit masih lebih enak di rumah kan. Jadi dari kemarin di hari Senin udah ada yang daring ya Pak? Daring. Iya, dilakukan secara daring. Terima kasih Bapak. Oh, berarti di sini rumah sakit gitu. Tipe B. Tipe B, tipe C, tipe D. Kalau untuk Jakarta Pusat, ini rumah sakit yang nomor 3 yang paling lengkap lah. RSCM, RSPAD, rumah sakit Islam. Tapi jam berapa? Udah jalan. Oh ya udah.